Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan kisah yang berjudul Singgasana Penuh Santet. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singgasana Penuh Santet. Si pengung dan saya Black Campaign adalah usaha untuk menjatuhkan lawan dengan cara apapun yang berbentuk informasi negatif, baik dengan menyebarkan pamflet, orasi, informasi mulut ke mulut, atau hal lain sebagainya. Tujuan dilakukan Black Campaign adalah untuk menjatuhkan salah satu lawan. Black Campaign ini menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan bagi para petarung perebut Singgasana. Pasalnya, seluruh informasi para calon petarung Singgasana akan disebarkan dan timbul serta merajalelanya fitnah terkait informasi yang tidak benar. Hal itulah yang membuat Black Campaign sangat berbahaya. Pasalnya, dalam Black Campaign ini banyak sekali pihak yang terkait untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Selain itu juga mereka akan melakukan berbagai cara pembaharuan yang lebih mendominasi dan terbukti cepat untuk mematikan lawannya. Di sebuah desa, huru-hara terkait pemilihan kepala desa tersebar dengan cepat. Para calon mulai membagi-bagikan apa yang akan dijadikan sebagai alat pemikatnya. Dari mereka ada yang membagikan sembako, uang, menjanjikan berbagai hal terkait kesejahteraan, menyelubungi tiap telinga para warga dengan kata-kata manis, membisiki hati orang-orang yang lemah dan tidak berdaya dengan kalimat-kalimat perekat. Semuanya adalah bagian dari berbagai cara untuk menang. Mereka menginginkan satu tujuan, yaitu kemenangan. Jika kemenangan suara warga telah dimiliki, maka akan banyak keuntungan yang didapatkan sewaktu menempati panasnya di kursi Singgasana yang terkenal dengan ajian pinurut dan pinuturnya. Siapa yang mendengar, mereka harus paham. Siapa yang mendapatkan amanah, mereka harus menjalankan. Singgasana adalah segalanya dalam hidup. Setelah terjunnya para calon kepala desa ke berbagai pelosok tempat di desa tersebut, banyak dari tim sukses mereka merencanakan berbagai pandangan untuk melakukan Black Campaign. Masing-masing dari mereka menginginkan kemudorotan yang sama, yaitu kehancuran. Kelak nantinya akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam tindakan ini. Tindakan yang mengedepankan hawa nafsu dan keinginan yang liar membuat hati manusia berubah menjadi tirani. Namun bukan berarti politik adalah hal yang kotor dan harus dijauhi. Pak Sastro contohnya. Ia adalah salah seorang calon kepala desa yang menginspirasi cara penyampaian dan memberikan penjelasan kepada warga dengan cara pendekatan sosial. Sifatnya yang humble dan disukai banyak orang inilah yang menjadikan Pak Sastro dicap sebagai teladan yang baik bagi warga desanya. Tidak lupa dari cara menyampaikan, Pak Sastro benar-benar mengena ke hati. Ia sama sekali tidak pernah menampakkan wajah kesal ketika cemoohan dan makian selalu menjadi tamparan serta makanannya sehari-hari. Di desa tersebut ada 4 calon kepala desa yang akan siap bertanding di 7 hari mendatang. Adapun orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa adalah Pak Mojo. Dia merupakan anak dari kepala desa sebelumnya yang bernama Kimangku. Setelah Kimangku lengser, ia menurunkan sebuah ajian yang bernama Ajian Dewa Manik. Ajian ini dipergunakan untuk menarik perhatian para warga agar mau memilihnya. Pak Sastro, dia merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan apapun. Namun dalam ambisinya, Pak Sastro berkeinginan untuk menjadi kepala desa seterusnya. Hal ini dikarenakan ia ingin membersihkan hal-hal yang menyimpang dalam agama. Pak Buyung, dia merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Baginya menjadi kepala desa adalah sebuah keharusan di mana dirinya harus menguasai berbagai sektor yang berpengaruh untuk memperluas lapak usahanya. Pak Hardi Ningrat, dia belum diketahui terkait asal-usulnya. Banyak warga yang mengira jika Pak Hardi ini bukanlah orang asli di desanya. Namun ayah dari Pak Mojo yaitu Mangku sangat menghormatinya, akan tetapi belum ada kejelasannya lebih dalam terkait Pak Hardi ini.
Mereka berempat berambisi untuk menempati singgasana terakhir yang seringkali dikatakan sebagai singgasana kemakmuran. Orang yang akan mendapatkan singgasana tersebut nantinya dia akan menjadi orang besar. Namun di lain sisi, dalam perebutan singgasana tersebut akan ada banyak lawan yang memiliki berbagai macam cara untuk menang. Kemampuan untuk mendekati warga bukanlah hal yang utama. Yang diutamakan adalah membuat kekacauan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang. Jika kredibilitas seseorang telah dijatuhkan, maka orang-orang akan dengan cepat berpindah pilihan dan haluan. Pak Sastro ini memiliki 2 orang tim ses. Masing-masing tim ses dari Pak Sastro ini bernama Gunawan dan Pratama. Mereka berdua adalah orang kepercayaan Pak Sastro. Gunawan, Pratama, kita harus memenangkan pemilihan desa ini. Jika jabatan kepala desa jatuh ke tangan yang salah, maka semuanya akan berubah. Kalimat tegas yang diucapkan oleh Pak Sastro tampaknya memiliki dampak yang baik bagi kedua tim sesnya. Gunawan dan Pratama seperti terbakar nyalinya untuk terus memperjuangkan agar Pak Sastro bisa memenangkan pertarungan perebutan singgasana kepala desa bersama dengan beberapa calon kepala desa lainnya. Pasalnya, jika Pak Sastro tidak mengambil jabatan itu, kemungkinan besar desanya akan berantakan. Hal ini dikarenakan ada salah satu calon yang memiliki terah ireng atau keturunan hitam. Orang itulah yang menjadi ancaman utama bagi Pak Sastro sendiri. Bukan hanya hal itu, orang-orang di belakang terah ireng benar-benar sangat merepotkan. Tidak sedikit dari mereka bermain kotor dengan cara memberikan penyerangan-penyerangan dengan teluh dan santetnya. Karena itulah ambisi Pak Sastro hanya satu. Ia menginginkan singgasana itu harus didudukinya dan harus ia dapatkan. Sementara itu, lawannya dikatakan Pak Sastro sedang menyusun rencana. Ia sendiri hendak mengumpulkan seluruh pembantunya untuk menyebarkan berita bohong terkait Pak Sastro. Dia adalah Pak Mojo. Selain dia memiliki kedekatan dengan beberapa orang yang penting, Pak Mojo juga dikenal oleh orang banyak dengan permainan lidahnya yang sangat apik. Ia mampu membuat orang-orang percaya dengan permainan lidahnya. Ternyata usut demi usut, Pak Mojo sendiri memiliki sebuah ajian pemikat yang disebut dengan ajian Dewa Manik. Ajian ini membuat orang-orang yang berada di sekitarnya terpesona oleh apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pemilik ajian tersebut. Umumnya ajian kadang digunakan ketika hendak belusukan ke tiap rumah warga, namun faktanya orang yang memiliki ajian ini juga sering salah digunakan. Mereka menjadikan ajian ini untuk menghasut satu sama lain dan sering menyebarkan fitnah jika yang menggunakannya adalah tipikal orang yang memiliki hati jelek. Kebetulan Pak Mojo memiliki ajian ini. Ia mendapatkan ajian ini dari ayahnya Ki Mangku. Sewaktu ayahnya masih menjabat sebagai kepala desa di desanya, Ki Mangku menggunakan ajian ini untuk menarik perhatian warga. Namun setelah Ki Mangku lengser, akhirnya ajian ini pun diturunkan kepada anaknya yang bernama Mojo. Teruntuk sekarang, hal yang berbeda yang akan dipergunakan oleh Mojo. Ia hanya menginginkan satu hal, yaitu kehancuran Sastro. Belum ada alasan mengapa hanya Sastro yang menjadi patokan utama untuk dihancurkan terlebih dahulu. Padahal Sastro sendiri tidak memiliki ilmu kanuragan sedikit pun. Ia hanya memiliki kelebihan dalam mengajak para warga untuk saling bantu-membantu mewujudkan komunikasi yang baik. Mungkin dengan ajakan Sastro inilah yang menjadikan Pak Mojo ingin sekali membunuhnya. Dia tidak mau jika singgasana tersebut ditempati oleh orang lain selain dirinya. Hal ini dilakukan saat Ki Mangku sendiri masih menjabat sebagai kepala desa. Keluarga Sastro adalah keluarga yang paling melawan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ki Mangku. Akibatnya terjadilah perpecahan antara keluarga Sastro dan keluarga Ki Mangku. Hingga saat itulah Pak Mojo sangat membenci Pak Sastro. Segala sesuatu yang telah menjadi pesan bagi Ki Mangku kepada anaknya adalah hak yang mutlak. Salah satu hal yang sampai sekarang masih teringat dalam diri Pak Mojo sendiri terkait perkataan bapaknya adalah bunuh Sastro, hapus terahnya. Siang harinya Pak Mojo mengunjungi para warga yang sedang berada di hadapan rumah. Ia bersama dengan 7 orang bawahannya langsung memberikan kabar buruk terkait apa yang dilakukan oleh Pak Sastro. Lihatlah, Sastro adalah dukun santet di desa ini, jelas Pak Mojo dengan bangganya. Tentu saja para warga tidak percaya ketika Pak Mojo memberikan sebuah buhul tali santet yang berbentuk kain dan di dalamnya terdapat tanah kuburan dan 33 buah paku karat kecil. Pak, ini ada nama Sastronya, jelas salah seorang warga yang menemukan nama Sastro dalam kain yang berisi tanah kuburan dan 33 paku karat kecil.
Ini ada nama sastronya, berarti dia adalah orang yang mengirimkan santet. Para warga pun langsung heboh. Ia secara serentak mengatakan pada warga lainnya terkait serangan santet yang dilakukan oleh Pak Sastro. Sedangkan Pak Mojo dia hanya tersenyum sedari tadi. Ia sekarang sibuk dengan memain-mainkan jarinya sambil mengoleskan sebuah misik yang sangat wangi. Akhirnya para warga yang kebetulan percaya pada apa yang dikatakan oleh Pak Mojo langsung berduyun-duyun menuju ke rumah Pak Sastro. Tanpa disadari mereka semua terkena sebuah ajian Dewa Manik. Kehebohan itu menimbulkan bentrokan yang sangat hebat. Banyak para warga yang terjun beramai-ramai sambil membawa parang dan berbagai macam alat-alat tajam lainnya. Tujuannya adalah untuk menghentikan langkah Pak Sastro agar tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Akhirnya rumah Pak Sastro pun dikepung dan dipenuhi oleh para warga sekitar. Keluar kau Sastro, tidak usah calonkan diri sebagai kepala desa. Kami tidak membutuhkan kepala desa yang berprofesi sebagai dukun. Teriakan dan amukan warga itu membuat Pak Sastro dan istrinya terkejut. Mereka berdua langsung keluar dari rumah dan mencoba untuk menenangkan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar ini ada apa? Tiba-tiba ada salah satu warga yang melemparkan bungkusan berisi tanah kuburan dan lengkap dengan 33 paku kecil yang sudah berkarat. Pak Sastro langsung membuka bungkusan tersebut. Astagfirullah, siapa yang tega melakukan hal ini? Alah, gak usah pura-pura jadi korban. Bapak sendiri kan yang telah mengirimkan buhul ini pada kami. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah mengirimkan buhul ini. Saya orang biasa, saya tidak mengerti perihal santet atau teluh. Sudah Pak, kami muak dengan kata-kata manis Bapak. Sebentar lagi mau pemilihan kepala desa. Jika Bapak tidak yakin untuk menang, setidaknya jangan mengirimkan santet atau teluh pada warga. Itu dosa namanya, Pak. Dari kejauhan, istri Pak Sastro melihat Pak Mojo bersama dengan bawahannya sedang memperhatikan keributan tersebut. Pak, aku tahu siapa yang mengirimkan ini. Memangnya siapa, Bu? Pak Mojo, Bapak masih ingat kan? Ayah dari Pak Mojo sendiri menggunakan hal ini untuk membunuh kedua orang tuaku. Anak sama bapak sama aja. Kimangku dan Mojo, dua iblis desa ini pasti menggunakan ajian untuk mempengaruhi seluruh warga. Benar Pak, seluruh garis keturunannya memiliki warisan ajian Dewa Manik. Ajian ini dapat mempengaruhi orang-orang yang dikehendakinya. Jika mereka telah terpesona dengan kalimat yang diarahkan oleh pemilik ajian ini, tanpa sadar orang itu akan tergerakkan lisannya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh empunya. Kebetulan Ibu Santika ini adalah anak dari seorang calon kepala desa di zaman pemilihan Kimangku. Dalam berlangsungnya pelaksanaan pemilihan kepala desa saat itu, kedua orang tua Santika meninggal dunia karena kecelakaan. Beberapa orang yang paham akan kejadian ini menilai jika Kimangku adalah dalang dari kejahatan tanpa jejak atau yang dikenal dengan santet tersebut. Saat itu seluruh rumah Santika penuh dengan hal-hal aneh. Rumah Santika dipenuhi dengan butiran telur yang sudah hancur dan hanya meninggalkan cangkangnya saja. Dari keluarga Santika yang memiliki seorang paman yang paham akan tersebut. Namanya adalah Ki Ambarowo. Dalam penerawangan Ki Ambarowo, serangan itu berawal di saat kedua orang tua Santika ingin berangkat menuju kantor kepala desa. Tanpa sadar mereka berdua telah melihat banyak telur ayam yang sudah berada di depan. Awalnya kedua orang tua Santika ini tidak memperdulikannya. Mereka berdua sendiri hanya ingin fokus terhadap panggilan yang berasal dari kantor. Namun setelah membiarkan telur-telur itu masih menetap di rumah, tiba-tiba telur itu meledak sendiri. Bersamaan dengan itu, kedua orang tua Santika meninggal dunia. Kepala dari ayah Santika hancur, sedangkan ibu dari Santika tubuhnya tergencet oleh ban mobil truk yang sangat besar. Perlu beberapa jam untuk mengeluarkan tubuhnya. Santika yang mengetahui kedua orang tuanya meninggal dunia, ia pun langsung mengasah pisaunya. Air matanya memang menetes deras di pipi, namun ia sendiri tidak ingin jika kesedihannya terlalu berlarut-larut. Tujuan dan targetnya sekarang hanyalah satu. Santika ingin membunuh Kimangku dengan tangannya sendiri. Semenjak saat itulah Santika membenci seluruh keturunan atau terah dari Kimangku. Sepeninggal Kimangku sudah wafat, kini muncul lagi iblis penyebar fitnah yang bernama Mojo. Sifat keduanya tidak jauh berbeda. Mereka berdua sama-sama ingin menjatuhkan dan menghancurkan keluarga Santika dan juga Sastro. Setelah mengetahui keributan itu terjadi, Pak Mojo secara perlahan meninggalkan lokasi keributan tersebut.
Ia kembali ke rumahnya bersama dengan bawahannya yang sangat mengerikan. Pak Sastro, jika Bapak tidak mengaku, kami akan membakar rumah Bapak. Astagfirullah, Pak. Saya dan istri tidak tahu apa-apa. Kami berdua benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Angin ini sangat dikenal oleh Santika. Kedatangannya sangat terasa bagi Santika sendiri. Pamanku datang. Dari kejauhan datanglah seorang pria berusia 57 tahun dengan mengenakan baju luriknya. Dia adalah Ki Ambarawa, orang yang sangat disegani di desa. Assalamualaikum. Ki Ambarawa langsung menepuk pundak para warga ajaibnya. Hal yang di luar nalar pun terjadi. Para warga mulai sadarkan diri. Beberapa dari mereka bahkan sangat terkejut di saat mereka sudah berhadapan dengan Ki Ambarawa. Kalian sudah sadar? Sembah hormat kepada Ki Ambarawa. Pergilah lanjutkan pekerjaan kalian. Baik, Ki. Para warga pun kembali ke rumahnya masing-masing dengan wajah yang penuh kebingungan. Saking hebatnya ajian tersebut, bisa-bisa orangnya tidak kuat, mereka akan terkena efeknya seperti mual dan muntah-muntah. Berkat Ki Ambarawa, semua pertikaian tersebut telah berhenti. Para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya saja masih banyak pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan saat itu. Terlebih lagi dengan kedatangan Ki Ambarawa ke rumah Santika ini seperti memberikan pertanda bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ki, dalam pemilihan desa di kampung ini, mengalirnya darah dan berjatuhannya para korban adalah hal yang lumrah. Mereka tidak akan menyerah sebelum posisi kekuasaan berada di tangannya. Tidaklah heran jika mereka akan melakukan apapun demi mewujudkan ambisinya. Ki Ambarawa meminta kepada Sastro untuk menjaga keluarganya. Kali ini mereka akan dihadapkan oleh serangan-serangan aneh yang mungkin saja bisa membunuh mereka semua dalam hitungan detik. Pemilihan kepala desa akan jatuh beberapa hari lagi. Banyak para warga yang berbisik-bisik terhadap warga lainnya terkait para calon kepala desa yang mereka pilih. Tidak sepantasnya para warga membanding-bandingkan satu sama lain antara calon kepala desa yang satu dengan yang lain. Namun inilah kenyataannya, mereka memiliki prosedur pilihannya masing-masing. Gunawan dan Pratama yang merupakan tim ses dari Pak Sastro terus menggaungkan ke tiap tempat di desa tersebut agar memilih Pak Sastro. Dimulai dengan cara pengenalan terhadap siapa itu Pak Sastro hingga sampai ke visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pak Sastro sendiri ketika dirinya menjadi kepala desa di desa tersebut. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gunawan dan juga Pratama diketahui oleh Pak Buyung. Dia merupakan salah seorang calon kepala desa yang dikenal sebagai saudagar kaya raya di desa tersebut. Pak Buyung yang memiliki niat jahat pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Gunawan dan juga Pratama. Namun, dengan cara yang tidak biasa, mereka menginginkan sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang, yaitu dengan cara menyantetnya tepat di hari sebelum pemilihan itu berlangsung. Dengan bantuan dukun dari sebuah desa sebelah yang dikenal dengan kanuragan yang dahsyat, Pak Buyung pun membayar sebanyak apapun asalkan dua tim ses dari Pak Sastro ini meninggal dunia. Pak Buyung tidak mau jika Pak Sastro menjadi kepala desa, apalagi dengan yang dilakukan oleh tim sesnya. Pak Buyung merasa ketar-ketir dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh kedua tim ses dari Pak Sastro tersebut. Alhasil penggambaran yang dilakukan oleh Pak Buyung terhadap dua tim ses dari Pak Sastro ini bagaikan hama yang mengganggu ambisinya. Karena itulah Pak Buyung beserta dengan anak buahnya mendatangi seorang dukun hanya untuk membunuh dan melenyapkan dua tim ses dari Pak Sastro tersebut. Konon dukun tersebut mampu menghancurkan atau membunuh seseorang hanya dalam waktu beberapa jam saja. Namun resiko yang ditanggung oleh si dukun itu sendiri sangatlah besar. Tatkala Pak Buyung datang ke tempat dukun tersebut meminta beberapa syarat yang diinginkannya sebelum diberlangsungkannya ritual penyantetan untuk kedua tim ses dari Pak Sastro. Namun ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Pak Buyung sendiri. Jika santet ini digagalkan oleh orang lain, santet ini bisa saja mengenai si dukun tersebut dan menyebabkan hal yang tidak masuk akal hingga meninggal dunia. Lalu mengapa akibatnya bisa seperti itu? Salah satu akibat yang sangat berdampak pada si dukun tersebut adalah dukun tersebut bisa saja akan mendapatkan serangan yang sama ketika orang yang diserangnya memiliki dasar yang kuat atau keimanan yang kokoh.
Aku akan membayar berapapun dan bagaimanapun caranya, asalkan kedua tim ses dari Pak Sastro ini meninggal dunia. Dukun tersebut mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Pak Buyung. Namun sebagai syarat utamanya, Pak Buyung harus memberikan mahar dan melakukan sebuah ritual yang nantinya akan digunakan untuk proses dari penyerangan santet dalam beberapa jam tersebut. Mahar yang diminta oleh dukun tersebut sangatlah besar. Dukun tersebut meminta uang hingga belasan juta rupiah. Lalu dengan persyaratan yang diminta oleh dukun tersebut, Pak Buyung diminta olehnya untuk memberikan benda kepemilikan dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan korban yang akan dijadikan media dari dukun tersebut. Di sini Pak Buyung mulai kebingungan. Ia tidak tahu harus bagaimana caranya agar dirinya bisa mendapatkan kedua benda yang dimiliki oleh Gunawan dan juga Pratama. Karena kedua orang tersebut sudah pasti tahu jika Pak Buyung adalah orang yang sangat diwaspadai. Akhirnya Pak Buyung meminta waktu kepada dukun tersebut untuk mendapatkan benda yang sering digunakan oleh Gunawan dan juga Pratama. Selepas itu ia akan kembali lagi untuk mendapatkan apa yang ia mau, yaitu menyantet Gunawan dan juga Pratama. Hari itu tepat di mana Pak Buyung dan anak buahnya melihat kehadiran Gunawan dan juga Pratama yang sedang melakukan pendekatan pada warga. Mereka pun segera melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Caranya ternyata mudah. Anak buah dari Pak Buyung ini sendiri akan mengajak ribut kedua orang tersebut. Lalu secara diam-diam mereka mengambil benda yang dikenakan oleh Gunawan dan juga Pratama. Ambil beberapa helai rambutnya lalu pergi. Akhirnya beberapa anak buah dari Pak Buyung pun segera menuju ke tempat Gunawan dan juga Pratama. Mereka berdua langsung mengajak ribut Gunawan dan juga Pratama dengan embel-embel yang tidak jelas. Awalnya para warga mampu untuk membendung keributan tersebut, namun ternyata Gunawan dan juga Pratama tersulut tapi emosi. Mereka berdua pun akhirnya melayani apa yang diinginkan oleh anak buah dari Pak Buyung tersebut. Dengan begitu perkelahian pun akhirnya pecah. Gunawan dan juga Pratama mengungguli anak buah dari Pak Buyung. Namun bukan itu yang dicari oleh anak buah Pak Buyung. Mereka semua hanya menginginkan beberapa helai rambut dari kepala Gunawan dan juga Pratama. Dengan begitu misinya akan selesai. Setelah anak buah dari Pak Buyung ini berhasil mengambil beberapa helai rambut dari Gunawan dan juga Pratama, mereka pun langsung lari terbirit-birit. Gunawan dan juga Pratama merasa kesakitan di bagian kepalanya ketika para anak buah dari Pak Buyung sendiri menjambaknya dengan cengkraman yang sangat kuat, hingga beberapa rambut dari kepalanya tercabut dengan terpaksa. Pak Buyung pun memantau dari kejauhan. Ia ingin melihat apakah yang dilakukan oleh anak buahnya itu berhasil, dan ternyata perkiraan dari Pak Buyung benar. Anak buahnya berhasil mendapatkan rambut dari Gunawan dan juga Pratama. Pak, kami berhasil mendapatkan beberapa helai rambut mereka berdua. Bagus, kita akan membawa ini ke dukun itu. Rencana tetaplah rencana. Apa yang dilakukan oleh Pak Buyung memang sangat beresiko. Pasalnya dengan melakukan hal tersebut tanpa sengaja, mereka telah melakukan hal yang sangat kotor dan membuat para warga enggan memilihnya. Namun bukan hanya itu saja, Pak Sastro dan juga Ki Ambarawa menjadi waspada terkait apa yang direncanakan oleh Pak Buyung, sampai-sampai ingin membuat keributan besar yang membuat warga menjadi mulai kurang percaya dengan pemilihan kepala desa tersebut. Di sore hari menuju gelap, Pak Sastro melihat Gunawan dan juga Pratama sedang terduduk di depan rumahnya. Sembari menundukkan kepalanya, Pak Sastro tahu mereka berdua sebenarnya tidak ingin tersulut emosi. Namun jiwa pemuda yang berada dalam diri mereka memberontak dengan sendirinya. Sudah, lupakan masalah itu. Sekarang perbaiki diri dan tetap mendekati para warga agar nanti semuanya akan terbuka dengan sendirinya. Gunawan dan Pratama akhirnya bisa tersenyum kembali. Mereka berdua mengucapkan rasa syukur yang paling dalam, karena sifat dari Pak Sastro ini benar-benar menenteramkan hati mereka berdua yang sedang dalam kondisi yang kurang baik. Akan tetapi berbeda dengan Ki Ambarawa, dia mendapatkan sesuatu yang janggal karena Gunawan dan juga Pratama tidak babak belur. Hanya saja keduanya seringkali memegangi kepalanya. Kenapa dengan kepala kalian berdua? Rambut kami dijambak oleh anak buah dari Pak Buyung. Mereka tidak mengajar kalian berdua. Tidak, Ki. Mereka hanya mengincar kepala kami berdua. Ki Ambarawa tahu ada sesuatu yang tersimpan dan terencana oleh Pak Buyung hingga menyuruh anak buahnya hanya untuk mengambil rambut dari Gunawan dan juga Pratama. Mereka memiliki rencana. Rencana apa, Ki? Malam ini mereka berdua tidak boleh kemana-mana.
Memangnya kenapa, Ki? Akan ada serangan dahsyat. Malam itu juga Pak Buyung segera membawa beberapa helai rambut menuju ke dukun tersebut. Pak Buyung tidak ingin kesempatannya akan hancur karena telatnya waktu yang diinginkannya. Sesampainya di tempat dukun tersebut, Pak Buyung pun segera menyiapkan mahar dan 2 benda yang diinginkan oleh dukun tersebut. Ia kemudian memberikan benda tersebut kepada dukun itu. Ini mahar yang kau minta. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, berapa lama santet ini akan dilayangkan? Malam ini juga santet ini akan menyerang kedua target itu. Mendengar jawaban dari dukun tersebut, Pak Buyung pun hanya tersenyum seorang diri. Sebentar lagi ambisinya akan terlaksana. Apa yang menjadi keinginannya akan tercapai. Dan satu lagi, Pak Sastro akan kehilangan aset terbesarnya, yaitu tim ses kepercayaannya. Setelah menyerahkan kedua benda tersebut, dukun itu langsung melakukan sebuah ritual khusus dengan mengaitkan usus babi lalu dikaitkan dengan kedua benda tersebut. Lalu benda itu ditenggelamkan ke sebuah mangkuk berisi darah. Setelah 1 jam proses tersebut dilakukan, akhirnya dukun itu berkata kepada Pak Buyung dengan nada bicara seperti orang kelelahan. Tunggu sampai esok hari, mereka semua akan mati. Pak Buyung mulai curiga apa yang terjadi, mengapa dukun tersebut seperti kesulitan untuk menyantet Gunawan dan juga Pratama. Apakah ada sesuatu yang membuat dukun tersebut merasa janggal dan kesulitan? Sementara itu, Ki Ambarawa sedang melakukan persiapan. Dia tahu ada sesuatu yang hendak menyerang Gunawan dan juga Pratama pada malam itu juga. Karena itulah Ki Ambarawa melarang kepada keduanya untuk pulang ke rumah. Kalian tahu mengapa anak buah dari Pak Buyung tidak mau memukuli kalian berdua? Pertanyaan itu sulit dijawab oleh Gunawan dan juga Pratama. Mereka berdua tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Ki Ambarawa. Yang masih menjadi pertanyaan mereka berdua adalah mengapa anak buah dari Pak Buyung hanya mengambil rambut saja. Kami tidak tahu, Ki. Ki Ambarawa menghela nafas panjang. Ia kemudian menatap Sastro yang sempat kebingungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ki Ambarawa kepada kedua tim sesnya itu. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu apa, Ki? Penyerangan santet. Bersamaan dengan itu, Ki Ambarawa melihat gugusan cahaya yang hendak mendatangi rumah Pak Sastro. Ia pun segera menyuruh kepada yang lain untuk masuk ke dalam rumah. Karena santet yang baru saja dikatakan olehnya baru saja menyerang. Masuk ke dalam rumah, berlindung di bawah meja atau apapun. Mendengar hal tersebut, mereka pun segera bersembunyi di bawah meja ataupun benda lainnya untuk menghindari serangan yang dimaksud oleh Ki Ambarawa. Sedangkan Ki Ambarawa, dia segera mengambil ancang-ancang untuk menghentikan santet tersebut. Ia tahu santet ini tidaklah jenis santet yang besar, namun bisa saja membuat kecelakaan bagi targetnya dan membuat meninggal dalam hitungan jam saja. Tidak berselang lama terdengar sebuah ledakan besar dari luar. Pak Sastro pun menunggu aba-aba sampai Ki Ambarawa menyuruh mereka keluar dari rumah. Sampai akhirnya Ki Ambarawa masuk ke dalam rumah dengan wajah yang penuh dengan keringat. Pak Sastro dan yang lainnya sempat terkejut tatkala Ki Ambarawa menampakkan wajah khususnya kepada mereka. Ki, mereka menyerang Gunawan dan juga Pratama, namun mereka juga akan menanggung akibatnya sendiri dari apa yang mereka lakukan. Jadi santet itu dari Pak Buyung? Mereka bermaksud membunuh 2 tim sesmu. Semenjak saat itu, Ki Ambarawa menyuruh kepada yang lainnya untuk berhati-hati. Mereka harus selalu waspada terkait apa yang berada di sekitarnya. Belum ada kabar yang baik terkait pemberitaan dari Pak Sastro dan nasib dari kedua tim sesnya. Pak Buyung masih menunggu kabar tersebut. Akan tetapi keanehan pun mulai terjadi. Tiba-tiba tubuh Pak Ari mengalami panas dingin tidak jelas tepat di keesokan harinya. Pak Buyung mulai khawatir. Ia mulai berpikir jika santet tersebut tidak akan mempan kepada Gunawan dan juga Pratama, namun malah menyerang kepada dirinya sendiri. Terlepas dari apa yang akan terjadi kepada dirinya tersebut, ia mengingat akan sesuatu jika santet itu tidak mempan kepada korbannya. Itu artinya santet tersebut menyerang balik kepada orang yang melakukannya dan orang yang berada di balik penyerangan santet tersebut. Pak Buyung tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat agar tubuhnya kembali lagi seperti sedia kala. Namun saat dirinya tertidur, tiba-tiba ia bermimpi sesuatu.
Pak Buyung bermimpi jika dirinya dikejar-kejar oleh pocong yang wajahnya sangat mengerikan. Pocong itu terus mengejar Pak Buyung sampai dirinya merasa lelah. Untungnya saat itu juga Pak Buyung langsung terbangun dari tidurnya, namun teror belum usai. Saat dirinya memegangi hidungnya, tiba-tiba ada cairan yang keluar dari hidung Pak Buyung. Ternyata Pak Buyung mengalami mimisan. Bukan hanya itu saja, dari telinganya juga keluar darah yang mengalir secara perlahan. Tubuh Pak Buyung tiba-tiba melemah seketika. Bersamaan dengan itu dia melihat sebuah lemari yang ada di kamarnya bergerak-gerak sendiri. Sepertinya di dalam lemari tersebut ada sesuatu. Pak Buyung pun penasaran. Ia mencoba untuk bangkit dan membuka pintu lemari tersebut. Akan tetapi ketika dirinya berhasil membuka pintu lemari tersebut, tiba-tiba dari dalam muncul sosok berwarna putih lusuh. Bau yang sangat busuk dan menampakkan wajah yang begitu mengerikan. Sesosok pocong itu memasang wajah yang penuh amarah. Kehadiran pocong tersebut bukan tanpa alasan. Artinya Pak Buyung menjadi target utama setelah kegagalan santet tersebut menyerang kepada korbannya. Pocong itu hanya menggerak-gerakkan kepalanya sendiri, mengeluarkan darah dari mulutnya. Pak Buyung pun langsung keluar dari kamar untuk menghindari pocong tersebut. Dia kemudian bergegas diri untuk kembali ke rumah dukun tersebut untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah dukun tersebut, Pak Buyung langsung menjelaskan terkait apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Mbah, saya diteror pocong hari ini. Hidung saya juga mimisan, telinga saya juga keluar darah. Tolong Mbah, apa yang terjadi dengan saya? Dukun tersebut tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia juga sudah angkat tangan terkait apa yang terjadi dengan Pak Buyung. Menurut dukun tersebut, pocong yang dikirimkan untuk membunuh Gunawan dan juga Pratama tidak terima karena keduanya tidak mampu untuk menembus rumah keduanya. Dengan begitu, pocong itu malah balik menyerang Pak Buyung karena dinilai sebagai orang yang berada di dalam kesepakatan yang dijanjikan. Dukun itu meminta pada Pak Buyung untuk segera pulang ke rumah. Dia tidak mau jika pocong itu juga akan menyerang balik dukun tersebut. Kekecewaan yang dirasakan oleh Pak Buyung sangat tampak jelas tergambarkan dari wajahnya. Ia kemudian keluar dari rumah dukun tersebut sembari membanting pintu rumah. Pak Buyung pun kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh dengan amarah. Pasalnya ia gagal menjatuhkan Pak Sastro dan gagal juga untuk membunuh kedua tim ses dari Pak Sastro sendiri, yaitu Gunawan dan juga Pratama. Kini dia menjadi sasaran dari serangan yang dilakukan oleh sosok pocong yang awalnya menyerang Gunawan dan juga Pratama. Sesampainya di rumah, Pak Buyung pun segera beristirahat kembali. Namun saat dimana dirinya ingin membuka pintu kamar, tiba-tiba Pak Buyung mendengar suara aneh yang berasal dari dalam kamarnya. Saat dimana Pak Buyung membuka pintu, tiba-tiba tepat di kasurnya sudah terduduk sosok pocong sembari menundukkan kepalanya. Pak Buyung langsung lari dari tempat tersebut dan meminta bantuan pada warga sekitar terkait kemunculan pocong yang ada di rumahnya. Namun sayangnya tidak ada satupun warga yang ingin membantu Pak Buyung. Para bawahannya juga menolak ketika diminta bantuan oleh Pak Buyung. Mereka semua tidak ingin teror yang sama mengenai pada diri mereka masing-masing. Keadaan semakin kacau. Pak Buyung segera kembali ke dukun tersebut. Pak Buyung tidak menemui dukun tersebut di sekitar rumahnya. Ternyata usut demi usut dukun tersebut telah melarikan diri dari desanya untuk menghindari teror yang sama. Pak Buyung mulai kebingungan. Ia tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Teror pocong tersebut terus-menerus menghantui dirinya, hingga membuat Pak Buyung menjadi stres dan tidak masuk akal. Padahal pemilihan calon kepala desa akan hadir beberapa hari lagi ke depan. Pikiran dari Pak Buyung tidak bisa menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Tiap harinya Pak Buyung mendapatkan teror yang mengerikan dari sosok pocong tersebut. Dia bahkan seringkali berteriak ketakutan, hingga membuat dirinya menjadi korban dari teror itu sendiri. Berita akan keanehan yang terjadi pada Pak Buyung pun terdengar sampai ke pelosok desa. Para warga sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Buyung sendiri, termasuk akibat tulah dari apa yang ia lakukan sendiri. Tidak ada harapan yang bisa dilakukan oleh para warga sebelum Pak Buyung meminta maaf kepada orang yang dizoliminya. Namun Pak Buyung tetaplah orang kaya raya yang sombong, tidak tahu diri dan merasa dirinya sangat bersahaja di desa tersebut. Dia termakan oleh gengsi untuk meminta maaf kepada orang yang dia serang oleh santetnya sendiri. Pak Buyung bahkan berani bersumpah jika dirinya tidak rela jika Pak Sastro menjadi kepala desa di desa tersebut. Kenaifan yang dilakukan oleh Pak Buyung menimbulkan kontradiksi di sebagian warga.
Para warga meminta pada Pak Buyung untuk tidak mencalonkan dirinya sebagai calon kepala desa karena sifat dan karakternya yang tidak sesuai dengan ketetapan dan keinginan dari para warga sekitar. Menimpali dari apa yang diinginkan oleh para warga, Pak Buyung pun semakin tidak bisa diarahkan. Ia terus-menerus menekan kepada dirinya bahwa ia akan menjadi kepala desa walaupun apapun jalannya yang akan ia perbuat. Sampai akhirnya kejadian yang mengerikan itu terjadi. Pak Buyung terkena tulah atau akibat dari apa yang ia lakukan kepada Pak Sastro dan juga 2 orang tim sesnya. Saat dimana Pak Buyung berada di rumah sendirian, ia diteror lagi oleh sosok yang sama. Pak Buyung mendapati sosok pocong itu sudah berada di kamar mandi tepat di saat dirinya ingin masuk ke kamar mandi. Hal ini pun membuat Pak Buyung kelabrakan. Dia ketakutan hingga membuat tubuhnya gemeteran karena melihat wajah dari sosok itu yang benar-benar sangat mengerikan. Pak Buyung pun mencoba untuk bergerak dan melarikan diri dari kamar mandi, namun sayangnya takdir berkata lain. Saat dimana Pak Buyung ingin melarikan diri, tiba-tiba petaka sial mengenai Pak Buyung sendiri. Ia terpeleset hingga membuat kepalanya terjatuh tepat di ujung lantai yang sangat lancip. Darah mulai keluar dan terus bercucuran dengan derasnya. Tidak ada satupun orang yang menolong Pak Buyung hingga maut menjemputnya. Pak Buyung meninggal tepat di hari pemilihan kepala desa karena atas ulahnya sendiri. Berita kematian dari Pak Buyung sempat membuat geger para warga yang ada di sekitaran. Mereka tidak percaya jika Pak Buyung sendiri menjadi korban pertama dari keganasan santet yang menyerangnya. Belum ada kepastian yang pasti penyebab dari kematian Pak Buyung, namun rumor atas kematian yang tidak wajar dari Pak Buyung sendiri menjadi topik panas akan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Namun atas kematian dari Pak Buyung itu sendiri, banyak orang-orang yang mengira bahwa keterkaitan santet yang berada di atas kematiannya sangat berperan besar. Karena itulah para warga sempat berhati-hati agar teror yang sama tidak menyerang mereka semua. Ki Ambarawa yang tahu akan penyebab kematian dari Pak Buyung hanya terdiam. Dia sempat meminta pada Pak Sastro untuk tetap fokus sebelum pemilihan itu berlangsung. Akan ada banyak lagi hal-hal yang mengerikan sebelum kejadian yang sama itu berlangsung. Akan tetapi atas kejadian seperti ini, Pak Mojo semakin yakin jika dirinya akan menjadi kepala desa dan mampu mengalahkan 2 pesaing calon kepala desa yang masih tersisa, yaitu Pak Sastro dan juga Pak Hadiningrat. Pak Mojo benar-benar sangat berambisi untuk bisa menduduki singgasana kepala desa yang selama ini ia incar. Mengikuti jejak bapaknya, Pak Mojo terus melakukan berbagai cara untuk bisa menduduki singgasana idamannya. Sampai akhirnya dia pun mulai memiliki rencana jahat lainnya, namun kali ini dia hanya mengincar satu persatu dari apa yang sudah direncanakan. Pak Mojo berniat untuk menyerang Pak Hadiningrat dan mencoba untuk bisa mengalahkan satu persatu calon kepala desa yang lainnya. Pak Mojo tahu jika mengalahkan Pak Sastro tidaklah mudah. Ia sangat meyakini jika peran dari Ki Ambarawa sangatlah besar hingga mampu membuat dinding pembatas dari segala serangan yang ingin ia lakukan kepada Pak Sastro. Karena itulah Pak Mojo bermaksud menyerang Pak Hadiningrat sebelum pemilihan itu berlangsung. Di satu malam, tepat saat dimana Pak Hadiningrat sedang bersama dengan istrinya sedang tertidur, mereka berdua mendengar suara aneh yang berasal dari atap rumah. Kala itu mereka berdua mengira suara itu adalah suara tikus yang seringkali berlarian dari genteng rumahnya. Namun semakin malam suara itu semakin aneh. Suara tikus itu terdengar seperti suara yang dibuat-buat oleh orang dan terkesan sangat mengerikan. Pak Hadiningrat akhirnya terbangun dari tidurnya. Dia kemudian pergi keluar kamar untuk mengecek apa yang berada di sekitar kamarnya. Saat dia keluar dari kamar, Pak Hadiningrat mencium bau busuk yang berasal dari sekitar ruangan tersebut. Bau busuknya sama persis seperti bau bangkai tikus yang sering ia dapati dari sekitar rumahnya. Karena penasaran, Pak Hadiningrat pun akhirnya mencari sumber bau tersebut. Dia kemudian menyisir tiap ruangan dan sudut yang ada di rumah tersebut. Akan tetapi keanehan pun terjadi saat dirinya merasa ada sesuatu cairan yang menetes dari atap bagian atas rumahnya. Tetesan itu tepat mengenai wajahnya. Apa ini? Pak Hadiningrat mencium cairan tersebut dan ternyata cairan tersebut adalah darah yang tercampur dengan nanah. Astagfirullah. Perlahan Pak Hadiningrat menatap ke atas.
Dan hal yang mengerikan pun terjadi. Di atap rumahnya, Pak Hardiningrat melihat sosok pocong yang sedang terduduk sembari meneteskan darah dan nanah dari wajahnya. Pak Hardiningrat pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia segera membangunkan istrinya sesaat setelah melihat pocong tersebut. Semenjak teror itu berlangsung, Pak Hardiningrat tidak nafsu makan. Ia lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamar. Istrinya berusaha untuk membuat Pak Hardiningrat untuk sembuh seperti sedia kala, namun makin hari fisik dari Pak Hardiningrat semakin memburuk. Padahal kurang lebih dari 2 hari lagi pemilihan kepala desa akan berlangsung. Istri dari Pak Hardiningrat mulai bersedih. Ia pun kemudian meminta bantuan kepada seorang ustadz untuk dicarikan sebuah jalan keluar agar bisa menyelamatkan suaminya. Ustadz tersebut pun membantu seperti apa yang menjadi keinginan dari istri Pak Hardiningrat sendiri. Ia kemudian mencoba untuk mencari tahu siapakah pelaku dari pengiriman santet berupa teror gaib ini kepada Pak Hardiningrat. Setelah diterawang secara dalam, ternyata orang yang melakukan penyerangan tersebut adalah salah satu dari calon kepala desa. Ustadz tersebut tidak menyebutkan namanya. Menurutnya dengan menyebutkan namanya, ustadz tersebut akan mengalami hal yang sangat mengerikan. Istri dari Pak Hardiningrat pun meminta kepada ustadz tersebut untuk dicarikan jalan keluar agar bisa menyelamatkan suaminya. Ustadz tersebut pun meminta pada istri dari Pak Hardiningrat untuk memagari rumahnya dengan cara mengaji tepat setelah waktu maghrib. Akhirnya solusi dari ustadz tersebut pun dijalankan oleh istri Pak Hardiningrat. Tepat di saat dimana istri dari Pak Hardiningrat melakukan perintah yang disesuaikan oleh solusi dari ustadz tersebut, ia kemudian selalu meminta perlindungan kepada Tuhan agar dijauhkan dari mara bahaya yang sedang mengintipnya. Kala itu, tepat setelah waktu maghrib, istri dari Pak Hardiningrat sedang mengaji di kamarnya. Ia mengaji sekaligus menjaga suaminya yang sedang sakit. Tepat di saat dirinya mulai mengaji, tiba-tiba suara ketukan pintu depan rumahnya terdengar jelas. Ketukannya membuat hati dari istri Pak Hardiningrat ini merinding ketakutan. Detak jantungnya mulai berdetak tidak beraturan, pikirannya kacau. Mulutnya selalu menyebut asma Tuhan. Dia tahu ada sesuatu yang mendatangi rumahnya dengan maksud untuk mencelakai suaminya yang sedang terbaring sakit di kasur. Istri dari Pak Hardiningrat sendiri tetap fokus untuk membaca Al-Quran. Ia tidak mau makhluk pengganggu suaminya itu mampu menguasai pikirannya. Lantunan ayat suci Al-Quran pun terus didengungkan olehnya sampai-sampai seluruh rumah ikut bergetar karena gangguan yang mengerikan tersebut. Namun gangguan itu tidak bertahan lama. Istri dari Pak Hardiningrat ini merasa bersyukur karena suaminya bisa diselamatkan. Akan tetapi baru saja dirinya ingin membalikkan tubuhnya ke belakang, tiba-tiba dia mencium bau busuk yang sangat tidak sedap. Baunya seperti mayat manusia yang tercampur dengan amisnya darah dan nanah. Tolong. Ketika istri dari Pak Hardiningrat ini menghadapkan wajahnya ke belakang, ia terkejut saat melihat sosok pocong sedang menjilati wajah suaminya dan mengeluarkan cairan dari mulutnya. Istri dari Pak Hardiningrat pun berteriak kencang. Ia kemudian pingsan karena tidak sanggup melihat hal yang mengerikan yang terjadi tepat di hadapannya sendiri. Setelah 1 jam istri Pak Hardiningrat ciuman, ia terkejut saat melihat banyak warga yang sudah ada di rumahnya. Ia kemudian menanyakan apa yang sudah terjadi dengannya. Tiba-tiba ada salah seorang warga yang mengatakan jika Pak Hardiningrat meninggal dunia setelah dirinya menabrakkan kepalanya ke tembok hingga pecah. Istri dari Pak Hardiningrat pun tidak percaya. Ia kemudian mencari suaminya. Ketika dirinya keluar dari kamar, ia melihat ada bekas darah yang masih basah yang menempel di tembok rumahnya. Sontak saja istri dari Pak Hardiningrat ini pun berteriak histeris. 1 korban lagi sudah berjatuhan. Kini sudah 2 korban yang sudah jatuh tepat sebelum pemilihan kepala desa berlangsung. Sudah 2 korban yang berjatuhan. Ki Ambarawa pun segera turun tangan atas masalah ini. Ia tidak mau korban berikutnya akan berjatuhan. Para warga juga menjadi bingung. Pasalnya 2 orang yang sudah menjadi korban ini termasuk orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Penyebab dan kemisteriusan dari kematian mereka sangat dirahasiakan. Belum tahu apa yang menjadi penyebab dari kematian 2 korban calon kepala desa tersebut. Akan tetapi melihat dari kematian aneh yang terjadi pada Pak Buyung dan juga Pak Hardiningrat, berarti ada pihak lain yang tidak menginginkan jika salah satu keduanya akan menjadi kepala desa.
Tepat saat pemilihan kepala desa berlangsung, para warga dihadapkan oleh dua pasang kepala desa yang siap memimpin desa mereka. Ada Pak Sastro dan juga Pak Mojo, keduanya adalah dua calon kepala desa yang tersisa. Para warga kemudian memilih salah satu di antara keduanya sampai akhirnya setelah semuanya sudah selesai, pemungutan suara pun dilakukan. Di saat pengumuman pemilihan kepala desa, suara dari Pak Sastro meraup 60% dari keseluruhan. Pak Sastro yang dinyatakan menang akhirnya menduduki diri sebagai kepala desa. Namun ternyata kemenangan dari Pak Sastro tidak diterima oleh Pak Mojo. Alasannya karena Pak Sastro main curang dengan memperdayakan seluruh warga menggunakan ilmu santet yang dia dapatkan dari seorang dukun. Berbagai fitnah pun benar-benar terjadi saat itu. Pak Mojo yang masih belum terima akan keputusan jika Pak Sastro pemenangnya. Dia terus mengerahkan berbagai macam cemoohan dan fitnahan terhadap Pak Sastro. Namun semuanya telah usai. Pak Sastro tetap menjadi orang yang terpilih sebagai kepala desa. Seluruh warga pun meyakini Pak Mojo melakukan hal itu karena dirinya iri, karena tidak terpilihnya menjadi kepala desa. Setelah keributan itu usai, beberapa hari kemudian Pak Sastro pun dilantik menjadi seorang kepala desa. Atmosfer kemenangan terasa saat itu. Pak Sastro bisa menggandeng istri dan anaknya untuk memasuki kantor ruang kepala desa. Berbagai ucapan selamat pun diarahkan kepada Pak Sastro. Namun tidak ada yang tidak mungkin jika posisi Pak Sastro tidak disukai. Buktinya adalah Pak Mojo, orang yang memang memiliki dendam kesumat pada Pak Sastro. Karena memang dirinya tidak mau mengalah saat kekalahan sudah menimpanya. Hari demi hari saat dimana Pak Sastro menjalani tugas sebagai kepala desa, dia mendapati banyak laporan terkait keresahan warga yang sering diteror di malam hari dengan suara ketukan tanpa orang yang mengetuknya. Kejadian ini terjadi tepat setelah Pak Sastro menduduki jabatan sebagai kepala desa. Banyak warga yang mengira kejadian ini terjadi karena memang ulah seseorang yang tidak menyukai Pak Sastro sebagai kepala desa. Akhirnya untuk memutuskan masalah ini, Pak Sastro pun meminta bantuan pada ustadz dan kiai yang ada di desanya untuk berkumpul menjadi satu. Pak Sastro merencanakan seberencana untuk menghentikan siapa pelaku dari pengetukan pintu yang hari-hari ini kerap meneror banyak warga. Setelah Pak Sastro menyampaikan permasalahan intinya, beberapa kiai dan ustadz di desa itu menyarankan kepada semua warga untuk membaca Al-Quran di setelah ba'da maghrib. Tujuannya adalah mengungkap pelaku dari pengetukan pintu sendiri. Usulan pun diterima. Pak Sastro menyuruh kepada beberapa orang untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh warga yang ada di desanya. Alhasil setelah usulan itu dijalankan oleh para warga yang ada di desa tersebut, pelaku dari teror ketukan pintu pun terungkap. Hal ini terjadi ketika ada salah seorang warga yang baru pulang kerja melihat sosok pocong yang tengah berdiri di tengah lapangan desa. Warga itu mengatakan pocong itu tidak bergerak sama sekali dan terus berdiam diri di tengah lapangan tersebut hingga akhirnya menghilang. Laporan ini pun akhirnya dibenarkan oleh para ustadz dan kiai yang turut membantu dalam menyelesaikan kasus teror ini. Dan mereka sepakat bahwa teror itu adalah teror kiriman dari seorang warga yang memang tidak menyukai Pak Sastro sebagai kepala desa di desanya. Masih suasana Pak Sastro baru menduduki jabatan barunya sebagai kepala desa. Teror demi teror terus menghantui para warga. Kali ini para warga melihat dengan jelas sosok Banaspati yang memutar-mutari salah seorang warga yang ternyata dia adalah tim sukses dari Pak Sastro. Banaspati itu muncul tepat setelah azan maghrib berkumandang, lalu dia memutari rumah itu sebanyak 7 kali hingga diketahui oleh banyak warga. Munculnya Banaspati ini menggemparkan banyak warga. Yang lebih mengerikannya saat dimana para warga menyaksikan Banaspati itu memasuki rumah salah seorang warga yang dipercaya dulunya sebagai tim ses dari Pak Sastro. Lalu setelah Banaspati itu memasuki rumah warga tersebut, para warga lainnya mendengar suara teriakan yang amat kencang. Lalu tidak lama kemudian teriakan itu berubah menjadi kesedihan yang sangat mendalam. Orang tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia ketika mendapatkan serangan Banaspati yang amat mengerikan tersebut. Tubuhnya penuh dengan luka bakar. Bukan hanya itu saja, mulut dari si korban juga selalu terbuka dan matanya yang terbelalak melihat ke arah atas seperti sedang melihat sesuatu yang ingin membunuhnya di detik kematiannya. Berita menyakitkan ini akhirnya didengar oleh Pak Sastro. Sudah ada korban yang benar-benar menyerang salah satu orang terdekatnya.
Pak Sastro pun mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mengungkap pelaku dari penyerangan hal ini. Dia pun akhirnya pergi ke rumah gurunya yang ada di Jawa Barat. Namanya adalah Kiai Hamid, seorang kiai yang terkenal akan karomah dan kealimannya. Tujuan Pak Sastro menuju ke rumah Kiai Hamid adalah untuk meminta tolong terkait masalah yang sedang dihadapinya. Setelah dirinya tiba di rumah Kiai Hamid, ternyata Kiai Hamid sudah mengetahui akan kedatangan dari Pak Sastro. Kiai Hamid mengatakan jika yang melakukan hal itu adalah orang terdekatnya yang masih dalam bagian keluarganya sendiri. Pak Sastro pun sempat menanyakan siapa pelakunya, namun Kiai Hamid sendiri tidak memberitahu nama pelaku tersebut. Akan tetapi, pelaku tersebut akan terkena karmanya akibat melakukan perbuatan itu. Kiai Hamid pun memberikan sebuah amalan kepada Pak Sastro agar dirinya dijauhkan dari serangan santet itu. Amalan itu harus dibaca setiap habis sholat 5 waktu dan tidak boleh putus. Pak Sastro pun menerima amalan yang diberikan oleh Kiai Hamid tersebut. Sampai akhirnya ketika Pak Sastro pulang ke rumahnya dan melaksanakan amalan yang diberikan oleh Kiai Hamid itu sendiri. Setelah berhari-hari dirinya menjalankan amalan itu, beberapa warga melihat banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah Pak Sastro. Dimulai dari kemunculan sosok pocong, lalu bertebaran telur-telur busuk yang ada di sekitar rumah Pak Sastro, sampai banaspati yang selalu memutari rumah Pak Sastro. Namun untungnya seluruh serangan tersebut tidak mempan dan tidak mengenai Pak Sastro dan juga keluarganya. Hingga akhirnya saat sudah memasuki 1 minggu Pak Sastro menjalankan amalan tersebut, dia mendapati sebuah kabar bahwa ada sebuah rumah yang terbakar dengan sendirinya tanpa sebab yang jelas. Ternyata rumah itu adalah milik Pak Mojo, orang yang masih ada ikatan keluarga dengan Pak Sastro sendiri. Seluruh harta milik Pak Mojo pun ludes terbakar. Bahkan yang lebih mengerikannya, istri dari Pak Mojo juga terkena korbannya dari keganasan Ci Jago Merah itu sendiri. Tubuh dari istri Pak Mojo terbakar hingga mengalami cacat seumur hidup. Pak Sastro yang mengetahui hal itu pun langsung teringat dengan perkataan Kiai Hamid jika orang yang selalu menyerangnya dengan santet akan terkena balasannya sendiri. Dan ternyata itu semua benar. Pak Mojo terkena tulah dari apa yang ia perbuat sendiri. Semenjak kejadian terungkapnya Pak Mojo sebagai pelaku dari penyerangan santet, para warga pun geram dan mengusirnya dari desa tersebut. Pak Sastro tidak bisa berbuat apa-apa, karena di lain sisi dia juga menjaga keamanan warganya walaupun Pak Mojo sendiri merupakan bagian keluarganya. Akhirnya setelah Pak Mojo diusir dari desa, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menyerang Pak Sastro ataupun kepada para warga. Dan yang dikatakan oleh Kiai Hamid itu benar. Siapa yang melakukan perbuatan jahat, dia sendiri yang terkena tulahnya. Sekian. Dan terima kasih buat Restu Wiraatmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.